Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang International Journal yang berjudul Serine nomor 341 Proline Myosilin Gene Mutation in a Family with Primary Open-Angle Glaucoma. Glaukoma adalah penyebab utama kedua gangguan penglihatan dan kebutaan di seluruh dunia. Glaukoma sudut terbuka primer atau POAG adalah jenis glaukoma yang paling umum di negara maju, terhitung lebih dari 50% dari kasus glaukoma. Sebuah studi cross-sectional berbasis di Cina menunjukkan bahwa glaukoma adalah salah satu penyebab utama kebutaan dengan POAG merupakan penyebab utama. Patogenesis POAG tidak diketahui. Ini umumnya dianggap sebagai penyakit multifaktorial dan bukan kelainan genetik tunggal dengan mutasi gen tunggal. Nah, analisis kaitan genetik pada asal-usul POAG mengungkapkan bahwa ada lebih dari sama dengan 20 lokus genetik untuk POAG dan hanya 3 gen penyebab teridentifikasi, yaitu yang pertama myosilin, yang kedua optineurin, yang ketiga repeated domain WD36. Dari 3 gen ini, MYOC atau myosilin dianggap sebagai gen penyebab langsung yang mengarah ke glaukoma. Gen MYOC atau myosilin terhitung 1-4% dari mutasi pada POAG meskipun peran pasti OPTN dan WDR36 masih harus ditentukan. Berikut merupakan struktur myosilin. Dalam penelitian ini, kami secara klinis menindaklanjuti keluarga Cina POAG selama 5 tahun. Dilakukan yang pertama analisis silsilah diikuti oleh yang kedua analisis biologi molekuler dan bioinformasi yang digunakan untuk menyelidiki myosilin di anggota keluarga. Satu, pengumpulan data klinis dilakukan pada generasi ketiga yang berjumlah 12 orang dari keluarga dengan glaukoma berpartisipasi dalam penelitian ini. Diberi kode 096001 sampai 096012. Serta melibatkan 100 orang sehat sebagai kontrol. 12 orang keluarga diberikan pemeriksaan oftalmologik termasuk visual acuity, the anterior chamber, pengukuran IOP, evaluasi sudut chamber anterior, pemeriksaan fundus, dan pemeriksaan octopus perimeter. Kedua-belas anggota keluarga diikuti perkembangan klinisnya selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2005 sampai 2010. Kemudian, diagnosis kejadian POAG dengan adanya 2 abnormalitas klinik yaitu 1. Perubahan karakteristik glucomatous optik, kerusakan glucomatous visual field, dan IOP lebih dari 21 mm Hg pada sudut terbuka anterior chamber yang normal. Dilakukan eksklusi terhadap kejadian glaukoma sekunder. Ocular hypertension atau OHT adalah individu dengan IOP lebih dari 22 mm Hg. Namun, tidak ada karakteristik kerusakan optistif. Kelompok kontrol juga diberikan pemeriksaan mata untuk mengeksklusi glaukoma dan penyakit genetik lain seperti diabetes, hipertensi, retinoblastoma, dan miopi. Yang kedua adalah pengumpulan genom DNA. Genom DNA diekstraksi dari pembuluh darah vena kelompok kontrol dan 12 anggota keluarga sebanyak 5 mili. Mengekstraksi genom DNA dengan metode ekstraksi standar fenol atau chloroform. Yang ketiga adalah desain dan sintesis primer.
Berdasarkan publikasi USA National Center of Biotechnology Information, primer yang didesain untuk mentarget ekson ketiga pada sekuen myosilin adalah sebagai berikut. Dapat dilihat pada layar. Yang keempat adalah PCR atau polymerase chain reaction. Campuran reaksi 20 mikroliter mengandung 2 mikroliter PCR buffer, 0,5 mikroliter DNTPS, 0,5 mikroliter forward and reverse primers, 0,5 mikroliter tag DNA polimerisasi, 2 mikroliter template genome DNA, dan 14 mikroliter double distilled water. Dan kondisi reaksi yang digunakan yang pertama adalah 94 derajat Celcius pre-degenerasi selama 5 menit. Yang kedua, 94 derajat Celcius degenerasi selama 30 detik, annealing selama 30-60 detik, ekstensi pada suhu 72 derajat Celcius selama 30-60 detik. Ekstensi pada 72 derajat Celcius selama 10 menit dan elektroforesis gel agarose 1% untuk mendeteksi efek amplifikasi. Yang kelima adalah purifikasi, sequencing, dan perbandingan. Produk amplifikasi PCR dan primer yang sesuai kemudian dimurnikan dan diurutkan atau yang dinamakan sequencing. Sequencer DNA fluoresensi otomatis ABI RPRISM 373A Perkin-Elmer Foster City CA USA digunakan untuk mengurutkan produk PCR yang dimurnikan dengan arah forward dan reverse. Hasil sequencing dibandingkan dengan sequence DNA yang dipublikasikan myosilin untuk menyaring mutasi. Pada slide ini ditampilkan tentang sumber hasil. Struktur silsilah dari 5 generasi keluarga yang mempunyai jejak POAG dengan total 29 anggota keluarga, yang mana 12 anggota keluarga dari 3 generasi yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Yang ketujuh adalah analisis bioinformatika. Perangkat lunak Garnier-Oskar-Robson atau GOR digunakan untuk memprediksi efek mutasi pada struktur sekunder myosilin. Menyimpulkan struktur sekunder dari sequencing dengan menghitung probabilitas untuk masing-masing 4 kelas struktur seperti helix, sheet, turn, and loop. Pada slide ini ditampilkan tentang sumber hasil. Struktur silsilah dari 5 generasi keluarga yang mempunyai jejak POAG dengan total 29 anggota keluarga, yang mana 12 anggota keluarga dari 3 generasi yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Berikut merupakan struktur silsilah keluarga yang terdiri dari 5 generasi dan 3 generasinya berpartisipasi pada penelitian ini. Hasilnya, penyakit POAG ditularkan secara vertikal dari generasi ke generasi tanpa memandang gender yang spesifik. Perubahan basa heterozigot 1021 timin sitosin terjadi pada anggota keluarga dengan kode 096002, 096003, 096005, 096006, 096008, dan juga 096009. Perubahan basa heterozigot 1021 timin sitosin menyebabkan perubahan kodon dari TCC ke CCC. Perubahan kodon dari TCC ke CCC menyebabkan perubahan asam amino pada posisi 341, yang akibatnya protein myokilin yang sesuai diubah dari serin menjadi prolin. Hasil selanjutnya yaitu menunjukkan bahwa
Mutasi tidak teridentifikasi pada anggota 096001, 096004, 096007, 096010, 096001, dan 096012 atau 100 kontrol normal. CVKI1 dapat mengenali komplement DNA 1020 pada bahasa G dan cDNA 1021 pada bahasa T di miosin normal. Mutasi C1021T menjadi C atau PS341P disebabkan hilangnya site atau penanda enzim restriksi CVKI1 pada urutan DNA yang bersangkutan. Perubahan kodon dari TCC ke CCC menyebabkan perubahan asam amino pada posisi 341. Akibatnya protein myokilin yang sesuai diubah dari serin menjadi prolin. Hilangnya site CVKI1 ditemukan pada 3 pasien POAG, 1 pasien OHT, dan 2 orang yang tidak didiagnosis secara klinis terkena POAG, yaitu pasien 096008 dan 096009. 3 anggota keluarga tanpa didiagnosis klinis POAG, yaitu pasien 096006, 096008, dan 096009 diduga sebagai karier atau pembawa gen mutasi. Kemudian, struktur coil dari asam amino 333 digantikan dengan struktur beta sheet. Struktur beta sheet dari asam amino 337 dan 342 diganti dengan struktur coil. Perubahan basa terjadi pada persimpangan struktur coil dan struktur lamelar. Dari 12 anggota keluarga yang mengikuti tes, dihasilkan 6 anggota keluarga yang memiliki hasil tekanan intraokuler lebih dari 21 mmHg dan mutasi pada kodon 1021TCC menjadi CCC yang mengubah posisi asam amino 341 dari serin menjadi prolin. Struktur sekunder protein berubah pada set 333, yaitu alpha helix menjadi beta sheet. Kemudian 337 dan 342, yaitu beta struktur menjadi alfa struktur. Enzim restriksi CVKI1 akan mengenali cDNA 1021 dengan basa G dan cDNA 1021 dengan basa T pada orang normal. Sedangkan mutasi pada C1021TC atau PS341P menyebabkan site enzim restriksi CVKI1 hilang. Hilangnya site CVKI1 ini ditemukan pada 3 POAG, 1 OHT, dan 2 karier. Mutasi ini menyebabkan menjadi 4 fragmen dan yang normal menjadi 3 fragmen. Orang dengan POAG akan memiliki tekanan intraokuler lebih dari 21 mmHg. Penurunan data kerusakan bidang visual serta mengalami mutasi pada C1021. Orang dengan karier akan memiliki tekanan intraokuler lebih dari sama dengan 21 mmHg dan mutasi pada C1021, tetapi tidak mengalami penurunan atau kerusakan bidang visual atau optik disk kurang dari 0,7. Yang membedakan antara karier dengan OHT adalah apabila seorang memiliki tekanan intraokuler lebih dari 22 mmHg namun dengan diagnosis seperti karier. Miosin atau yang biasa disebut gen TIGR atau trabecular meshwork inducible glucocorticoid response merupakan gen penyebab POAG atau juvenile onset open angle glaucoma. Miosin terdiri dari 3 ekson yang masing-masing memiliki 604, 121, dan 782 pasang basa. Produk ekspresinya yang merupakan protein miosilin terdiri dari 504 asam amino. Bagian N-terminal dari protein miosilin memiliki signal sequence peptida, domain myosin-like, dan domain zinc finger-like. Pada bagian C, terminalnya memiliki olfactomedian domain. Bagian promoter dari gen miosin memiliki sebuah motif yang berperan penting dalam regulasi gen. Patogenesis dari POAG telah terbukti memiliki hubungan dengan mutasi lebih dari 70 gen miosin, yang mana 90% diantaranya adalah 3 ekson dari bagian homolog olfactomedian.
Domain ini adalah situs aktif dari protein function karena homolog yang tidak aktif memiliki peran penting untuk fungsi ekspresi protein mucilin. Pada studi terbaru, mutasi dari mucin berlokasi di homolog olfaktomedin, dan mutasi ini tidak ditemukan di orang dengan kondisi normal. Mutasi ini bersifat heterozigositas dan mengubah ekspresi serin menjadi prolin. Kedua asam amino tersebut memiliki perbedaan fisika dan kimia. Gambar tersebut menunjukkan site pengenalan restriksi endonuklease. Pada gambar sebelah kiri, menunjukkan sekuens normal pada ekson mucilin. Pada gambar sebelah kanan, menunjukkan sekuens dengan transisi T menjadi C dalam kodon 341 yang mengubah serin menjadi prolin. Mutasi tersebut menyebabkan hilangnya site restriksi enzim CVKI1 dalam urutan DNA yang sesuai. Serin adalah asam amino hidrofilik campuran dengan berat molekul 105,09 dan titik isoelektrik 5,68. Jarak relatif serin adalah 2000. Sifat yang tak tergantikan adalah 0,64 dan jumlah kodon adalah 6. Sebaliknya, prolin adalah asam amino yang sangat hidrofilik dengan berat molekul 115,13 dan titik isoelektrik 6,30. Jarak relatif prolin adalah 1720. Sifat yang tak tergantikan adalah 0,61 dan jumlah kodon adalah 4. Dalam analisis homologi yang dilakukan oleh peneliti di Cina, mengungkapkan bahwa kejadian primary open angle glaukoma disebabkan karena terjadinya mutasi pada gen PS341P, yang mana gen tersebut dapat dikenali letak susunan gennya oleh enzim CVKI1 nuklease. Apabila orang tersebut tidak menderita primary open angle glaukoma, maka gen PS341P akan mengkode asam amino serin. Tetapi pada orang yang terkena primary open angle glaukoma, gennya akan mengkode asam amino prolin, yang mana akan membuat protein mucilin yang terdapat di bagian mata konfigurasinya menjadi tidak tepat dan menjadi hidrofobik, yang mana kelarutannya rendah dengan aqueous humor, sehingga akan mengeblok saluran trabecular meshwork yang menyebabkan terganggunya aliran pada saluran trabecular meshwork ini. Berikut ini merupakan tabel clinical parameters yang berisi ID dari partisipan, kemudian ada gender dan umur, kemudian diagnosanya pada umur berapa, kemudian terapinya, dan diagnosa pada tahun 2005, kemudian diagnosa pada tahun 2010, dan juga S341P. Dari hasil analisis silsilah keluarga, diperoleh bahwa terdapat 2 individu yang sehat secara klinis, dan 1 individu OHT mengalami mutasi pada PS341P. Dari 6 individu yang membawa mutasi PS341P, pada 4 individu diantaranya berkembang menjadi POAG atau OHT. Hal ini menunjukkan bahwa faktor yang tidak teridentifikasi seperti genetik atau lingkungan berpengaruh pada terjadinya POAG. Namun masih diperlukan pemantauan oftalmologis secara berkala. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 12 anggota keluarga yang mengikuti tes, dihasilkan 6 anggota keluarga yang memiliki hasil tekanan intraokuler lebih dari sama dengan 21 mmHg dan mutasi pada kodon 1021 TCC menjadi CCC dan mengubah posisi asam amino 341 dari serin menjadi prolin. Struktur sekunder protein berubah pada set 333, yaitu alpha helix menjadi beta sheet. Kemudian 337 dan 342, yaitu beta struktur menjadi alpha struktur. Enzim restriksi CVKI1 akan mengenali cDNA 1020 dengan basa K dan cDNA 1021 dengan basa T pada orang yang normal. Sedangkan mutasi pada C1021TC atau PS341P akan menyebabkan site enzim restriksi CVKI1 hilang. Hilangnya site CVKI1 ini ditemukan pada 3 POAG
1 OHT, dan 2 karier. Mutasi ini menyebabkan menjadi 4 fragmen dan yang normal menjadi 3 fragmen. Orang dengan POAG akan memiliki tekanan intraokuler lebih besar sama dengan 21 mmHg